Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dalam kesempatan ini juga ya saya dengan rekan-rekan ya Bawaslu Kabupaten Merauke mengucapkan terima kasih banyak ya. Itu ya, saya pikir ini pantas kita sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat ya dalam pertama-tama dalam penyelenggaraan pemilu ya legislatif dan presiden kemarin. Nah, kita Merauke dari 4 kabupaten dalam Provinsi Papua Selatan ini salah satu yang boleh dikatakan proses pemilu itu bisa berjalan dengan baik ya, aman. Memang kita harus akui bahwa penyelenggaraan pemilu itu kan di dalam banyak kepentingannya. Sehingga apa yang diharapkan untuk penyelenggara khususnya untuk Bawaslu untuk menjaga, mengawal hak demokrasi masyarakat ini itu mungkin tidak 100% dapat menjawab harapan setiap orang, dan itu memang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita jawab harapan setiap orang ya. Tapi paling tidak norma-norma umum yang menjadi patokan dalam prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakan dalam pemilu itu kita bisa wujudkan dengan melaksanakan seluruh regulasi yang berlaku dalam proses pemilihan legislatif dan presiden itu. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan ya terima kasih banyak kepada masyarakat Merauke yang sudah ikut berpartisipasi dalam proses pemilu, dan inilah hasil kita, ibu terkasih kita yang ada di sini. Ini salah satu dari mekanisme tahapan yang kita jalani bersama dengan penyelenggara KPU. Ya, kita mengawasi tahapan yang dilaksanakan dengan baik ya, walaupun di sana sini masih kita temukan ya hal-hal kecil ya boleh dikatakan sebagai dalam bentuk pelanggaran. Nah itu kan sebenarnya bagian dari proses pendidikan. Menurut saya secara pribadi bagian dari proses pendidikan politik. Jadi tidak apa-apa saja. Ada masalah, mari kita duduk bicara ya, dan kita menjelaskan dengan baik ya seperti apa harus kita jalani supaya dari waktu ke waktu ada sebuah perubahan ya. Laporan yang masuk dan juga temuan yang kita tangani di Bawaslu Kabupaten Merauke itu ada 5 ya, 5 di dalam ada 2 temuan dan 3 pelanggaran. 2 temuan dan 3 laporan. Laporan artinya apa yang disampaikan kepada Bawaslu, sedangkan temuan itu adalah hasil pengawasan. Nah, dari seluruh kelima laporan yang masuk ke Bawaslu memprosesnya sesuai dengan regulasi yang ada, bagaimana proses penanganan pelanggaran itu. Nah, dan dari kelima itu ya Bawaslu memprosesnya sampai dengan di Gakumdu, kemudian ya dari Gakumdu ada beberapa masalah yang kemudian tidak bisa dilanjutkan ya karena tidak memenuhi unsur ya syarat formil materialnya. Nah itu sehingga kelima laporan dan juga temuan itu tidak dapat ditindaklanjuti karena memang tidak memenuhi syarat-syarat tadi ya, syarat material dan formil tadi. Di dalam Perbawaslu kita ya itu jelas ya sebuah laporan yang terjadi itu paling tidak ya dilaporkan dalam 7 hari ya sejak laporan kejadian ya, sejak kejadian itu harus dilaporkan ke Bawaslu. Nah, proses laporan kan bisa terjadi di distrik, tetapi juga langsung ke kabupaten, ya. Dan begitu laporan disampaikan akan diproses, ya, diadakan investigasi, ya, untuk melihat keterpenuhan itu syarat material dan formil. Ketika terpenuhi syarat material formil, maka akan dilanjutkan dengan investigasi. Ya, investigasi. Di dalam investigasi itu kita sudah melibatkan pihak kepolisian ya untuk melakukan penyelidikan dan lain-lain. Jadi kalau investigasi kemudian dilakukan kajian terhadap
permasalahan itu. Dalam kajian itulah yang kemudian akan menentukan laporan itu dilanjutkan atau tidak. Mungkin sebelum saya lanjut ke situ, saya mesti menjelaskan bahwa dari kelima kasus ini, itu satu kasus itu berkaitan dengan kode etik karena dilakukan oleh penyelenggara, ya pelanggarannya. Kemudian yang lain itu berkaitan dengan isu money politik, ya isu money politik. Karena isu money politik ini sebenarnya suatu isu yang bukan baru lagi, dan makin lama dari waktu ke waktu kalau kita lihat dia punya modelnya itu semakin canggih ya, semakin canggih. Semakin canggihnya seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Semakin canggih dalam arti ya lain kali diramu sedemikian rupa, jadi orang tidak kasih begitu, tapi bisa dalam apa ya? Transfer seperti itu Pak? Beda ya? Beda. itu kita tidak temukan kasus begitu. Dalam 4 kasus yang ada itu dalam bentuk memberikan uang, memberikan bensin, membeli bensin, membeli makan, itu yang kita temukan di dalam. Nah itu semua merupakan kategori-kategori yang dapat dicurigai karena persis terjadi di hari yang dilarang ya terjadi hal-hal demikian itu. Ini memang menarik sekali ya persoalan seperti apa yang Ibu bilang ya, kos politik itu tinggi. Ya memang betul. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri. Tetapi di pihak lain, dia tahu bahwa proses-proses politik ini memang perlu kita jaga supaya jangan sampai dicederai oleh praktek-praktek. Sederhana saja, uang mempengaruhi orang untuk memilih ini, memilih itu. Padahal mereka tidak paham betul, mereka tidak kenal dengan baik orangnya atau siapapun. Tapi yang penting ada uang. Nah ini kan artinya ada persoalan lain. Memang Bawaslu tidak, menurut saya secara pribadi saya mau katakan bahwa Bawaslu memang tidak punya kiat lain selain dia melaksanakan regulasi yang ada dengan misalnya melaksanakan sosialisasi ya, banyak kegiatan yang dilakukan kepada kelompok-kelompok kategorial, kepada tokoh-tokoh masyarakat ataupun informasi-informasi lain. Itu saya pikir itu dari waktu ke waktu dalam pemilu itu dilakukan. Tapi ini kan tidak menyelesaikan masalah, karena akar masalahnya bukan di situ. Sebenarnya akar masalahnya ada pada bagaimana kondisi ekonomi masyarakat. Kan begitu. Ketika orang datang kasih uang dan dia membutuhkan, dia akan ambil, tidak bisa ditolak. Ya kita mau menjelaskan, kecuali penjelasan kita itu memberikan jalan keluar terhadap permasalahannya. Jadi sebenarnya akar masalahnya adalah bagaimana keterpurukan ekonomi. Jadi banyak pihak mesti terlibat di dalamnya. Karena misalnya hanya uang dengan 150 tuh, apa gunanya itu uang itu? Jaminannya apa? Dan kalau lagi ditangkap diproses, kasihan kan dengan 150. Karena di dalam regulasi di Perbawaslu, penanganan pelanggaran, itu pihak yang memberi dan menerima itu kena semua masalah, itu masalahnya. Jadi kan kasihan, ini berarti masalahnya bukan ada pada bagaimana orang, tapi bagaimana ketahanan diri seseorang dari sisi ekonomi, sisi wawasannya, ya toh, macam begitu. Ada orang yang bilang begini juga, tidak apa-apa terima, nanti masuk di kotak suara itu tidak ada yang tahu di situ juga mau, tidak apa-apa. Siapa yang mau tahu? Tidak ada yang awasi, dia kasih uang dia tidak akan awasi, kan begitu. Tapi ini kan sebuah pendidikan yang salah itu kan begitu. Ya, justru kita harus mendidik orang untuk menjadi dewasa dalam hal ini. Ya, jadi uang itu bukan salah satu, tapi mungkin kepada seperti apa yang tadi Ibu bilang, ya pertarungan itulah ide, pemikiran, jalan keluar ya terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. Di situ orang harus dewasa untuk menilai siapa dari antara kandidat calon yang idenya betul masuk akal yang bisa dibuat, karena tidak mungkin mereka bagi uang dan persoalan kita selesai. Tapi bahwa ide mereka itu membantu kita untuk berdikari, berdaya guna secara ekonomi, secara sosial, kan begitu. Nah ini yang sebenarnya mesti pertarungannya di situ. Di dalam penanganan pelanggaran ya, saya tidak ingat baik di dalam itu, saya lupa, mesti lihat kembali banyak aturan juga. Tapi yang jelas ya di dalam penanganan pelanggaran ya, ketika berkaitan dengan politik uang ya, oke. Ketika
terjadi kasus dan tertangkap ya, pemberi dan penerima itu dua-dua ya akan terseret kepada proses hukum begitu ya, terseret ke proses hukum. Jadi kita tidak bisa bilang yang memberi saja yang bermasalah, yang menerima tidak. Jadi di dalam Perbawaslu kita berkaitan dengan penanganan pelanggaran itu ya, itu tadi pemberi dan penerima itu akan berkonsekuensi terkena hukum. Ya, kasihan masyarakat kan tidak paham tentang ini. Memang betul, saya mesti katakan bahwa sosialisasi tentang ini, efek dari praktek politik uang itu belum maksimal. Karena kita lihat untuk pemilu kali ini saja itu kita sudah sangat terdesak dengan waktu. Jadi untuk sosialisasi ini saya pikir akan sangat kurang, dan saya rasa ini yang perlu mesti dipikirkan juga ya, supaya ada waktu ruang cukup untuk memberikan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat ya, ke seluruh lapisan masyarakat supaya ini. Memang di Bawaslu itu pernah dilakukan di periode yang lalu apa yang disebut dengan SKPP. Ya, sekolah sekolah untuk pengawasan partisipatif. Nah, itu yang dikumpulkan di dalam itu adalah orang-orang muda. Diharapkan melalui pendidikan ya, membuka wawasan berpikir dari orang-orang muda, mereka juga akan menularkan kepada keluarga dan lain-lain. Termasuk di dalamnya efek dari praktek politik uang itu ya, dan bagaimana menghindarinya. Nah, itu melalui SKPP itu. Kalau pelanggaran seperti saya sebut yang sampai di Bawaslu dan kemudian terdaftar, terregistrasi itu ada 5 ya, 5. Nah, 5 kasus tadi, jadi 2 temuan dan 3 laporan. Ya, 1 diantaranya itu adalah kasus pelanggaran kode etik, ya, kode etik. Tidak ada unsur money politik, tapi kode etik karena penyalahgunaan kewenangan sebagai penyelenggara, kemudian juga adalah sebagai ASN, dua pelanggaran sekaligus terjadi. Dan itu sudah ditindaklanjuti ya untuk ASN, dan sudah ada pelanggaran dalam pengawasan kita, rekomendasi ke penyelenggara tingkat atas KPU Kabupaten Merauke, dan sudah ada tindak lanjut atas rekomendasi kami dari Bawaslu. Dan kedua itu juga ke KPU itu sampai dengan pencatkan dinonaktifkan ya sebagai PPD ya di Salor sana. Kemudian yang kedua dari ASN juga saya pikir sudah ada tindak lanjut. Nah, sedangkan di luar dari kelima kasus itu ada memang isu-isu yang berbicaranya tidak terlalu jelas ya, karena itu lagi dibutuhkan alat bukti dan saksi. Dan biasanya kalau sudah berkaitan dengan saksi orang tidak mau, karena itu biasa banyak urusannya. Karena saksi terus-menerus akan dipanggil untuk diminta keterangan kapan saja. Dan itu akan sangat mengganggu. Ya, nah, ini juga menjadi perhatian untuk kita, untuk masyarakat ya. Kalau pelanggaran macam begini sebenarnya, nah itulah kasihan ya, orang harus tinggalkan kerja, tinggalkan keluarga, dan mesti berurusan dengan Bawaslu ya dalam waktu yang ya lama begitu. Memang betul, DPT itu elemen paling pokok dalam pemilu. Ya, kalau tidak ada DPT, tidak ada pemilu, daftar pemilih. Nah, DPT dalam penyusunan DPT supaya DPT itu menjadi lebih real, ya, sesuai dengan situasi kondisi yang ada, itu ada sebuah proses mekanisme yang diatur di dalam PKPU. Saya mau jawab yang nomor 2 karena itu ada kaitan dengan Bawaslu ya. Yang jelas untuk pelanggaran pemilu ya, dalam pelanggaran dalam konteks pemilu itu secara konkret
itu tadi ya, penanganan berkaitan dengan money politik. Money politik ini salah satu. Kemudian pelanggaran ASN boleh, pelanggaran kode etik itu yang terjadi di kalangan penyelenggara sendiri. ASN TNI Polri karena keterlibatan mereka dalam mendukung salah satu kandidat calon. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran yang bisa terjadi. Atau dalam kampanye misalnya menjelek-jelekan nama seseorang atau merusak APK dan lain-lain, itu ada berkaitan dengan pelanggaran administrasi ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini sudah jelas kategorinya dan tentu saja ada proses penanganannya masing-masing ya. Jadi ada pelanggaran pidana ya diproses ya sesuai dengan regulasi yang ada ya, pidana. Kalau itu pelanggaran administrasi itu juga. Kalau pelanggaran kode etik itu berkaitan dengan pelanggaran penyelenggara itu sendiri ya, penyelenggara yang integritasnya kemudian menjadi masalah, lalu nah itu menjadi persoalan. Jadi sekali lagi untuk kategori-kategori pelanggaran dalam pemilu itu sudah jelas dan ada prosedurnya masing-masing. Bisa kita kategori dalam pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, ya seperti itu. Berkaitan dengan pengawasan dan mungkin lebih lebih tegas lagi, bukan hanya pengawasan tapi pencegahan, ya tindakan pencegahan. Yang jelas pencegahan, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu itu tadi ya, bentuk-bentuknya misalnya sosialisasi ya kepada berbagai pihak ya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran itu dan juga konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran hukum di dalam pemilu itu tadi. Nah hanya memang betul saya mesti akui bahwa dalam memasuki tahapan pilkada ini betul kita belum ada waktu sama sekali. Kita coba melihat waktu di dalam kesempatan ini untuk sosialisasi seperti itu dilakukan. Karena itu salah satu juga yang kemudian bisa berdampak positif kepada praktek-praktek pelanggaran itu, baik itu pelanggaran politik uang ataupun juga bentuk hoax ya ataupun yang lain-lain ya dalam tahapan pemilu itu. Jadi sosialisasi ini yang sebenarnya penting dilakukan. Hanya memang terus terang sampai dengan saat ini kita sementara melihat kira-kira waktu yang pas. Karena di kalangan, terus terang saja saya mau beritahu bahwa di kalangan penyelenggara penguatan kapasitas kita hampir kewalahan dengan waktu. Ya, misalnya untuk pembentukan pengawas itu kampung sampai hari ini belum selesai. Padahal mereka di ujung tombak ini. Ya, karena ketersediaan waktu dan juga administrasi yang lain itu menyebabkan semua jadi terlambat. Tapi mudah-mudahan ya saya berjanji akan membicarakan ini karena ini merupakan hal yang mendesak supaya bagaimana merancang waktu untuk sosialisasi ini penting dilakukan ya untuk menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak disengaja atau tidak disadari ya itu terjadi. Nah itu yang saya pikir penting untuk baik. Ada dua hal. Yang pertama menurut saya itu adalah penguatan internal ya. Integritas dari penyelenggara itu sendiri. Karena itu saya pikir cukup jelas ya, masukan, catatan dari masyarakat dalam pemilu. Jadi saya pikir penguatan kapasitas dan juga integritas penyelenggara. Ya, supaya komit terhadap tugas pengawasan itu sendiri. Nah, itu yang saya pikir menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, Bawaslu itu hanya 5 orang. Ya, mengurus sekian banyak masyarakat di Kabupaten Merauke. Juga saya pikir ya sampai dengan tingkat kampung begitu sedikit. Nah, itu berarti bahwa kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja bersama-sama. Nah, di situ saya rasa tanggung jawab demokrasi itu ada di tangan kita bersama. Jadi saya hanya mau pesan kalau ada hal yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran, tolong ya disampaikan karena Bawaslu itu bekerja menurut hari kerja kalender ya. Hari kalender itu kapan saja, bukan hari kerja. Kalau hari kerja kan orang kerja sampai hari Jumat. Silakan datang untuk apa yang dianggap penting untuk disampaikan.
Sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh masyarakat, elemen masyarakat di Kabupaten Merauke yang menurut saya dari waktu ke waktu ya ada progres dalam cara pandang, dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilu, dan itu saya mesti harus berikan apresiasi. Itu tidak berarti bahwa tidak ada kekurangan, ada juga kekurangan yang untuk ke depan nanti dalam pilkada ini ya berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu kita akan benahi, baik dari sisi pengawasan di tubuh Bawaslu sendiri, tetapi juga dari sisi keterlibatan masyarakat. Karena kalau dua elemen ini bekerja sama, saya rasa kita boleh harap suatu hasil proses pemilu yang baik, jujur, dan bermartabat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.